Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya setelah kisah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami. Di antara anak-anak Yakub adalah Yusuf alaihissalam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Yusuf, Yakub, Ishak, dan Ibrahim. Al-Karim ibnul Karim, ibnul Karim, wa ibnul Karim, Yusuf ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim alaihissalam. Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Ini adalah nasab terbaik yang pernah ada, di mana 4 generasi semuanya adalah Nabiullah. Adapun kisah Yusuf alaihissalam, maka telah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah yang panjang, namanya surah Yusuf. Allah menamakan kisah Nabi Yusuf dengan Ahsanul Qasas, yang artinya pengkisahan yang terindah. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ia adalah kisah yang terbaik karena berbagai banyak perubahan kondisi disebutkan dalam surat ini. Dari ujian yang satu menuju ujian yang lain, lalu dari ujian menuju kenikmatan, dari kehinaan menjadi kejayaan, dari perbudakan menjadi kekuasaan, dari perpecahan dan perpisahan menjadi persatuan dan kebersamaan, dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kemakmuran menjadi kemarau, dari kemarau menjadi kemakmuran, dari kesempitan menjadi kelapangan, dan dari pengingkaran menjadi pengakuan. Maka sungguh agung yang telah mengkisahkannya. Dalam kisah Nabi Yusuf dijelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala mereka telah dewasa, ternyata Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam telah bermimpi, lalu ia kabarkan mimpinya tersebut kepada ayahnya. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, melihat semuanya sujud kepadaku. Dan ini mimpi yang sangat dahsyat, berarti rembulan, matahari, dan 11 bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihissalam. Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari yang dimaksud dengan rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, dan kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, lalu dia berkata kepada Yusuf alaihissalam, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Walaupun Yusuf tidak cerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, namun mereka tetap cemburu kepada Yusuf dan akhirnya mereka bermusyawarah untuk berbuat jahat kepadanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Akhirnya dikarenakan saking cemburu dan hasad, mereka berkata, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Ini adalah trik yang bagus menurut mereka, yaitu berbuat maksiat sekali saja dengan membunuh Yusuf, lalu kemudian mereka bertobat dan menjadi orang yang saleh. Dan itulah yang terkadang membuat orang salah terjerumus dalam kemaksiatan dengan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, sehingga dia berani melakukan maksiat dan mengatakan bahwa dia hanya akan melakukannya sekali saja, lalu kemudian tidak akan melakukannya lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Kemudian salah satu di antara mereka yang bermusyawarah, yaitu dari 10 orang bersaudara, dikarenakan Binyamin tidak ikut dalam musyawarah tersebut karena dia satu ibu dengan Yusuf, salah satu di antara mereka berkata, janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kalian hendak berbuat. Akhirnya mereka pun menjalankan rencana jahat mereka tersebut. Mereka berkata kepada ayah mereka, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Yaitu mereka benar-benar menekankan bahwa mereka sangat menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Mereka lalu berkata, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
yaitu jika Yusuf hanya di rumah saja tentu membosankannya, maka biarkanlah dia berjalan-jalan dan kami akan membawanya ke padang rumput. Lalu ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam menjawab, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kalian lengah darinya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf, sehingga untuk berpisah saja darinya dalam waktu yang singkat sudah membuatnya sedih, terlebih lagi jika ada bahaya yang dikhawatirkan. Lalu mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Yaitu mereka menekankan bahwa mana mungkin mereka berjumlah 10 orang tidak bisa melawan serigala yang hanya 1 ekor. Akhirnya ayahnya menyetujuinya, dan ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Namun ketika mereka membawanya, mereka melemparkannya ke dalam sumur, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, saat Nabi Yusuf yang masih kecil dilemparkan ke dalam sumur, maka Allah SWT langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Maksudnya Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Nabi Yusuf bahwa ia akan selamat dan suatu hari ia akan mengabarkan kembali perbuatan saudara-saudaranya ini kepada mereka. Akhirnya Nabi Yusuf pun dilempar ke dalam sumur. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya, dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka mengira ada budak yang lepas yang berada di dalam sumur, lalu mereka ingin menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak mereka. Tatkala mereka ingin mengambil Yusuf, datanglah kakak-kakaknya Yusuf lalu mengatakan bahwa Yusuf adalah budak mereka yang lepas dan jika mereka tetap menginginkannya, maka hendaknya mereka membelinya. Akhirnya Yusuf pun dibeli dan uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Bagi mereka tidak masalah Yusuf dijual dengan harga murah asalkan Yusuf dibawa pergi. Akhirnya Yusuf pun dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya kembali ke rumah dan pulang di waktu malam, sebagaimana dalam firman Allah SWT. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka sengaja untuk kembali ketika waktu sudah memasuki malam agar lebih dramatis, seakan-akan ada permasalahan dan musibah besar. Untuk menyempurnakan tipuan mereka, maka mereka menghiasinya dengan tangisan, lalu mereka berkata dengan perkataan yang sangat indah, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Mereka semua sengaja pulang terlambat agar kondisi tersebut bisa memperdaya ayah mereka. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Ketika Nabi Yakub alaihissalam melihat ini semua, dia mengatakan, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kami ceritakan. Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama ini meskipun anak-anaknya menangis. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan orang yang menangis, karena orang yang menangis belum tentu benar dan sebagian orang pintar bermain sandiwara. Demikian pula jangan terpedaya dengan indahnya perkataan, sebagian orang bisa menutup kebatilan dengan indahnya perkataan. Lalu apa alasan Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf? Ada beberapa pendapat. Pertama, Nabi Yusuf telah menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub tentang matahari, rembulan, dan 11 bintang yang sujud kepadanya, menunjukkan bahwasanya dia nanti ketika dewasa akan menjadi orang yang besar. Maka bagaimana mungkin dia meninggal ketika dia masih kecil? Dan ini diantara alasan Nabi Yakub alaihissalam mendustakan perkataan mereka. Kedua, ketika didatangkan baju Yusuf yang penuh darah, ternyata bajunya tidak terkoyak-koyak. Maka tidak mungkin serigala memangsa Yusuf namun tidak merobek-robek baju Yusuf. Dan ini merupakan indikasi kebohongan mereka. Namun apa yang dikatakan Nabi Yakub walaupun mengetahui kebohongan mereka, dia berkata, fasabrun jamilun, kabar yang indah. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Yakub mengetahui bahwa Yusuf tidak mungkin akan kembali, dan dia tidak mungkin untuk memaksa kakak-kakaknya Yusuf untuk mengembalikan Yusuf karena mereka semua telah sepakat untuk berdusta dan membohongi Nabi Yakub alaihissalam. Ini dalil bahwasanya orang yang salah terkadang diuji dengan anak-anaknya yang tidak baik. Hamba Allah SWT yang paling dicintai oleh Allah di zaman tersebut adalah Yakub alaihissalam. Namun ternyata Allah SWT uji dengan anak-anaknya. Ada anaknya yang salah seperti Yusuf,
Dan ada anak-anaknya yang tidak salah, yaitu 10 orang yang ternyata menipu ayah mereka, padahal ayah mereka seorang nabi. Mereka berani untuk menipu seorang nabi. Nabi Yakub tetap berkata, "Fasabrun jamilun," sabar yang indah. Disebutkan dalam Al-Quran ada beberapa kata yang disifati dengan jamilun. Maka hendaknya seseorang bisa berhias dengan 3 akhlak mulia. Yang pertama yaitu as-sabrul jamil, kesabaran yang indah. Maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan mengeluh kepada orang lain dan dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Nabi Yakub ketika di puncak kesedihan beliau berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Lalu yang kedua, as-safhul jamil, yang artinya memaafkan dengan baik atau memaafkan tanpa mencela. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Lalu yang ketiga, al-hajrul jamil, meninggalkan dengan baik. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Sekian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah video selanjutnya kami masih membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرحيم